Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8, Sistem Pengendalian Manajemen, akan mempresentasikan tentang menganalisis laporan kinerja keuangan. Yang beranggotakan yang pertama ada Rindi Marhama dengan NIM 2018-310842. Yang kedua ada Dika Margareta Putri dengan NIM 2018-310843. Yang ketiga ada Chandra Dwi Kusuma dengan NIM 2018-310846. Yang keempat ada Amalia Putri Firdaus dengan NIM 2018-310850. Dan yang terakhir ada Lailatul Meisya Fitri dengan NIM 2018-310851. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rindi Marama dengan NIM 842. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis varians. Analisis yang seksama mengidentifikasi penyebab dari varians dan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk itu. Sistem yang efektif mengidentifikasikan varians yang terjadi ke tingkat manajemen terendah. Varians sendiri itu bersifat hierarkis. Varians dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada varians pendapatan dan yang kedua ada varians beban. Untuk varians pendapatan adalah varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit tersebut. Varians tersebut dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Untuk varians beban sendiri itu ada beban produksi dan beban-beban lainnya. Beban produksi dapat dibagi menjadi berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Oleh karena itu, perusahaan bisa mengidentifikasi setiap varians dengan manajer individual yang bertanggung jawab untuk itu. Analisis jenis ini adalah alat yang sangat ampuh. Tanpanya, kemanjuran anggaran laba akan sangat terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians yang meliputi yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari varians dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap penyebab dengan cara memvariasikan suatu faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Lalu yang selanjutnya menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis mulai dari tingkat akal yang sehat yang paling mendasar. Lalu yang terakhir, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Margareta Putri dengan NIM 123108843. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang varian pendapatan. Jadi, varian pendapatan itu menjelaskan tentang bagaimana menghitung varian harga, volume, dan bauran penjualan. Perhitungannya itu dibuat setiap lini produk dan hasil dari lini produk itu kemudian diagresikan untuk menghitung total varians. Jika variannya itu positif, itu berarti menguntungkan. Jadi kayak mengindikasikan laba aktualnya itu lebih besar daripada laba yang dianggarkan. Jadi sebaliknya jika variannya negatif, maka itu tidak menguntungkan. Varian pendapatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada varian harga penjualan. Varian harga penjualan ini itu bisa dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua, ada varians bauran dan volume. Varians bauran dan volume ini kalau varian volume diakibatkan dari menjual itu lebih banyak unit daripada yang dianggarkan.
Kalau varians bauran itu diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsi dalam anggaran. Karena setiap produk memperoleh kontribusi per unit yang berbeda, maka penjualan proporsi produk yang berbeda itu dari yang dianggarkan akan menghasilkan suatu varians. Jadi, untuk mencari rumus varian volume bauran dan volume itu volume aktual dikurangi volume yang dianggarkan kurung buka kurung tutup dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Lalu yang ketiga ada varian bauran. Varian bauran itu cara mencarinya adalah kurung buka total volume penjualan aktual dikali proporsi yang dianggarkan kurung tutup dikurangi kurung buka volume penjualan yang dianggarkan kurung tutup dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang keempat ada varians volume. Varian volume itu didapat dari total volume penjualan aktual dikali persentase yang dianggarkan kurung tutup dikurangi kurung buka penjualan yang dianggarkan kurung tutup dikali kurung buka kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang kelima itu ada penetrasi pasar dan volume industri. Jadi untuk varian penetrasi pasar dan volume industri ini salah satu perluasan dari analisis laba itu untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dan volume industri. Prinsipnya itu seperti manajer unit bisnis itu bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Jadi untuk menghitung varians pangsa pasar itu sama dengan kurung buka penjualan aktual dikurangi volume industri kurung tutup dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Lalu ada perhitungan varian volume industri. Itu seperti kurung buka volume industri aktual dikurangi volume industri yang dianggarkan kurung tutup dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Chandra Dwi Kusuma Bangsa dengan NIM 2018-310846. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yakni varians beban. Varians beban dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni biaya tetap. Biaya tetap yakni varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan. Karena biaya-biaya ini dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Yang selanjutnya yakni biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan diproporsional dengan volume. Biaya produksi yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produksi. Variabel yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan yang digunakan dalam menentukan varians pendapatan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Firdaus dengan NIM 2018-310850. Di sini saya akan menjelaskan tentang varians dalam praktik. Di sini ada 4 macam varians, yaitu yang pertama, periode waktu dari perbandingan. Perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan.
Bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal ini, memungkinkan bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi di bulan-bulan yang tersisa. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan yang membuat kinerja aktual berada di bawah anggaran untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu dapat diperkirakan akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya, sehingga membuat angka akhir berbeda secara signifikan dari jumlah yang dianggarkan. Mendapatkan estimasi yang realistis tidak mudah. Manajer unit bisnis cenderung optimis terhadap kemampuan mereka untuk berkinerja di bulan-bulan selanjutnya. Karena apabila mereka pesimis, maka hal tersebut akan membuatnya ragu untuk mengelola kemampuan mereka. Lalu yang kedua, fokus pada margin kotor. Banyak perusahaan, perubahan dalam biaya, dan faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor harga yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam ini terutama penting dalam periode inflasi. Suatu analisis varians dalam sistem semacam ini tidak akan memiliki varians harga jual, melainkan akan ada varians margin kotor. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Biaya produksi standar saat ini harus dipertimbangkan. Perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan dalam tarif rupiah dan harga bahan baku. Lalu yang ketiga ada standar evaluasi. Nah, standar evaluasi ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Lalu yang kedua ada standar historis. Standar historis merupakan catatan kinerja aktual yang telah lewat. Standar jenis ini memiliki dua kelemahan, yaitu kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Yang kedua, kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Lalu yang ketiga ada standar eksternal. Standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lainnya atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Lalu yang keempat ada keterbatasan standar. Suatu varians antara kinerja aktual dan standar bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Bahkan biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai berapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Situasi ini dapat muncul karena salah satu kedua alasan. Alasan yang pertama itu standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya. Yang alasan kedua, walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak, dalam kondisi yang ada pada waktu itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi usang. Lalu yang terakhir ada sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dari ke harga pokok penjualan. Nah, sistem ini tuh ada dua jenis, yaitu yang pertama ada jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume,
bauran, dan harga. Lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varians tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Lalu yang kedua ada biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varians dalam biaya kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi, bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Laila Masya Fitri dengan NIM 2018-310851 akan menjelaskan mengenai keterbatasan analisis varians. Jadi ada 3. Yang pertama adalah walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, akan tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Dan yang kedua, menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Terakhir, ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians ini saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Lalu ada tindakan manajemen. Tindakan manajemen ini dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Akan tetapi ketika bisnis berjalan dengan baik, perusahaan itu tidak mengharuskan untuk membuat laporan formal ini. Dan jika membuat laporan formal itu dilakukan setiap unit per bulannya. Jadi per bulan, per unit itu membuat laporan formal, akan tetapi tidak wajib dilakukan ketika bisnis tersebut itu berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya atau ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.